Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Dan kita sama-sama doakan yang belum bisa berangkat, yang masih sakit juga cepat sehat. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai belajar di pagi yang berbahagia ini, saya pengen tahu ada yang nggak berangkat nggak ya? Ada. Banyak. Ya Allah. Adistri Revalna hadir, kemudian Agustin Anggun Winanti hadir. Dimas sakit. Sejak kapan Dimas? Seminggu yang lalu. Eta baju nakeurna ya. Udah seminggu. Udah ditengok belum? Udah. Gimana? Mulai baik? Iya, mudah-mudahan sempat sehat ya Dimas ya. Kemudian Faisal Rifai. Apa? Dari kapan Faisal? Dari pagi. Iya. Hawa hadir. Megasari hadir. Muhammad Dika Saputra hadir. Muhammad Iskandar hadir. Nur Hayati hadir. Sahnas Fatia Zahra hadir. Sirin Sungkar. Oh, siapa? Oh, Seren. Iya. Sugante artis milu sekolah deui. Ya. Yang tidak berangkat cuma 1 orang, yang nggak berangkatnya sampai 3, yang sakit masih 3 orang aja. Ya, minggu kemarin 3 orang yang nggak berangkat, beda-beda orang aja ya. Yang jelas, Pak ya ingatkan sekali lagi, jaga kesehatan. Kalau badan kita sehat, belajar pun enak. Ya, bisa fokus belajarnya dan hasilnya juga akan efektif. Ya, kemudian yang tidak berangkat, kalau ketemu suruh berangkat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebelum kita belajar juga, kita sama-sama berdoa. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar belajar di pagi hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pastinya berguna bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan yang seterusnya kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa berbakti kepada negara, ya bisa berbakti kepada agama. Sok siapa yang biasa mimpin doanya? Febian. Ya, sok Febian dibuka dulu. Teman-teman, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya agar kita dijadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada nusa dan bangsa dan agama. Kita sudah sama-sama berdoa dan salah satu untuk penguatan ya bahwa kita itu nasionalisme, bahwa kita itu adalah cinta tanah air, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Coba anak Indonesia suaranya mana? Ya, anak Indonesia harus pintar, harus cerdas, harus cekatan. Ya, yang pastinya ibudak dua iya astagfirullah. Yang pastinya ya harus rapi, harus bersih. Coba Pak ya pengen tahu dulu pakaiannya sudah rapi semua belum?
Iya. Coba kudungnya diperiksa, pecinya dipakai semua. Ketinggalan, baik. Aduh ya Allah. Ya, coba dilihat kolong-kolong mejanya masih ada sampah enggak? Kalau masih ada sampah, dibuang dulu. Ya, dibuang dulu sok. Yang masih ada enggak apa-apa? Hah? Ya, sok, boleh sok. Yang masih ada sampahnya dibuang dulu. Ya. Ya. Yang masih ada sampahnya dibuang dulu. Yang laki-laki sudah bersih semua? Sudah bersih. Wah, laki-laki hebat deh. Oke. Nah, kalau pakaiannya sudah rapi, ya, kemudian tempatnya juga sudah bersih, itu mencerminkan kita sudah siap belajar. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita juga adalah siswa-siswi yang cinta kepada negara Indonesia. Ya, bisa berdiri semua enggak? Bisa. Coba berdiri semua. Ya. Kita nyanyikan Yalal Waton. Kenapa Pak Yalal Waton? Yalal Waton itu adalah lagu Nahdiyin, lagunya ya yang diciptakan oleh ulama NU, oleh ulama Nahdlatul Ulama ya, untuk memperkuat rasa nasionalisme, memperkuat rasa cinta kita kepada tanah air. Bisa semuanya bisa? Kullu mayati yauma Tomi hayal. Tangannya di kapal semua. 1, 2, 3. Yalal waton hubul waton minal iman walatakun minal hirman inhadu yalal waton hubul waton minal iman walataku minal hirman inadu ya waton Indonesia biladi antaun wa nufahoma kullu maya tika yauman tomi hayat qaimama kullu maya tika yauman tomi hayal qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu satu sebuah babi ini sisi wono. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Wah, luar biasa, semangat sekali, keren kelas 7. Oke, duduk lagi. Ya, kita harus betul-betul ingat bahwa kita adalah putra-putri Indonesia. Ya, yang jangan sampai kapanpun rela negara kita dihancurkan oleh orang lain, apalagi sama diri kita sendiri. Ya, negara Indonesia bisa harum, ya, bisa berjaya, bisa bangkit itu oleh siapa? Oleh kita sendiri. Karena kalianlah yang akan jadi pemimpin di suatu saat nanti. Ya, kalianlah yang akan membawa harum nama bangsa Indonesia. Oleh karenanya, belajarnya yang rapi, yang bersih, dan terus
ya, yang gigih agar menjadi generasi bangsa. Baik, selanjutnya minggu kemarin sudah belajar apa? Minggu kemarin sudah belajar apa? Sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah. Ya, kemudian ada sifat jaiz bagi Allah. Nah, sekarang kita mulai sedikit bedah bedah, kita buka, kita kupas satu persatu. Ya, ada tadi apa? Kemarin karena keren lah makin bahasa Arab lah. Sifat-sifat Allah. Yang pertama sifat wajib. Kemudian sifat mustahil. Kemudian sifat jaiz. Minggu kemarin kita sudah mencoba membuka atau membahas sifat wajib itu apa, sifat mustahil itu apa, sifat jaiz itu apa. Dan sifat wajib bagi Allah masih ingat ada berapa? 20. Masih ingat ada 20. Sifat mustahil masih ingat ada berapa? 20. Kalau sifat jaiz satu. Nah, sekarang kita coba buka sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Kemudian nanti kita coba 20 itu apa saja, artinya apa saja, dan maksudnya apa saja. Ya, kita akan coba apa sifat wajib bagi Allah itu pertama apa? Wujud. Yang kedua? Qidam. Ketiga? Iya, terus wahdah, qudrat, ilmu, sama, kalam, muridan, hayyan, basiron, kaliman. Ya, nah itu sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang kita akan buka. Wujud itu artinya ada. Apa sih maksudnya wujud itu? Ya, kemudian qidam. Qidam itu artinya? Qidam itu artinya? Kekal. Qidam itu artinya? Nah, nanti kita akan buka yang dimaksud kekal itu apa sih? Ya, wujud, qidam, kemudian bako. Bako itu apa artinya? Oh, salah ya Pak ya, astagfirullah. Qidam itu terdahulu. Apa? Qidam itu artinya? Terdahulu. Apa sih yang dimaksud terdahulu di situ? Apa yang dimaksud qidam? Kemudian setelah qidam, bako artinya kekal. Apa yang dimaksud kekal? Kita akan bahas di pertemuan yang sekarang. Nah, coba sekarang sebelum kita bahas bersama, silahkan kalian bikin kelompok dulu. Ya, silahkan kalian bikin kelompok. Seperti yang minggu kemarin kan sudah, ya. Minggu kemarin sudah bikin kelompok, sekarang kamu bikin kelompok lagi. Kayak minggu kemarin, masih ingat? Masih. Coba 1, 2, 3 mulai bikin kelompok. Bukunya sudah? Sudah belum? Sudah? Jawab, dibaca. Kamu dipegang kertas mana? Cuma 2. Tadi saya kasih 3 apa? 2. Jangan kebanyakan. Wajib, Allah wajib wujud artinya? Allah wajib mukhalafatul lil hawadisi artinya? Berbeda dengan makhluk. Ada enggak tulisannya? Ada.
Dilihat baik-baik. Di situ ada wajib, mustahil. Artinya ada? Perhatikan baik-baik. Udah ketemu belum? Sudah? Ya, Allah wajib mukhalafatul hawadisi artinya Berbeda dengan makhluk. mustahil Allah mumasalatu lil hawa disi artinya Serupa dengan makhluk. ya Allah mustahil abkamu itu paling ujung kalam mutakaliman nomor 20 Allah mustahil abkamu wajib Allah Bisu. Allah wajib bisu. Allah wajib mutakaliman. Ya, Allah wajib mutakaliman artinya yang maha berfirman. Ya. Sifat wajib Allah yang nomor 15 apa? Muridan artinya Maha berkehendak. mustahilnya apa? Mukrohan apa? Mukrohan artinya yang terpaksa. Nah kemudian nanti selanjutnya Pak Yahya akan menyampaikan bahwa sifat-sifat wajib Allah itu terbagi menjadi 4 di kebet. Nah, terbagi menjadi 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan ada maknawiyah. Ya, sudah? Di sini juga ada. Iya sama, itu bagannya yang lebih gampang. Nah, nafsiyah apa salbiyah di halaman 23 sudah ketemu nggak? Sudah. Coba nafsiyah itu apa? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Salbiyah itu apa? Sifat Halaman 23 itu ada. sifat yang banyak. Kemudian ma'ani Sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. iya, ma'nawiyah Sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah. ya, sudah siap ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan sebentar ke depan. Penghapus mana sih? Dari sifat-sifat wajib Allah yang semuanya jumlah berapa? 20. Ya, dari sifat wajib Allah yang jumlahnya semuanya 20 itu terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama adalah nafsiyah. Yang kedua adalah salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat maknawiyah. Nah, dari yang keempat, dari sifat wajib Allah yang 20 terbagi yang menjadi 4 ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan ada maknawiyah. Ya, yang termasuk ke dalam nafsiyah itu ada 1. Ada 1 yaitu wujud. Yang termasuk ke dalam salbiyah ada 5. Kidam, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyat, dan yang termasuk kepada sifat ma'ani ada 7. 1 qudrah, ilham,
ayat, sama, basor, kalam. Ya, dan yang terakhir yang termasuk ke dalam sifat ma'nawiyah ada berapa? 7. Ya, apa satu? Qadiron, muridan, aliman, samian, basiron, mutakaliman. 1577 ya, yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah ada 1, yang termasuk kepada sifat salbiah ada 5, yang termasuk kepada sifat ma'ani ada 7, yang termasuk kepada sifat ma'nawiyah ada 7. Nah, itulah pembagian sifat wajib Allah. Yang 20 itu yang 20 terbagi menjadi 4, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan ma'nawiyah. Coba setelah kalian tadi lihat video tadi, ada yang tahu enggak sifat nafsiyah itu apa, Cung? Sifat nafsiyah itu apa, Cung? Ya. Ya itu sih ya. Apa? Itu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk pada nafsiyah tadi ada berapa? 1, yaitu wujud. Artinya ada. Mustahil Allah. Mustahilnya apa? Tidak ada. Adam. Artinya tidak ada. Kan ada itu di situ, mustahilnya apa? Ya, oke. Yang kedua, pembagian sifat-sifat wajib Allah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Coba, Cung. Ya. Salbiyahnya itu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk kepada sifat salbiyah ada berapa? 5. 1, 2, bako 3, 4, 5, 6. Udah pinter, bising terek kalabasan. Ya, yang termasuk kepada sifat salbiyah ada 5. Salbiyah adalah sifat yang menolak atau yang sifat yang tidak pantas berada pada zatnya Allah, melawan atau menghilangkan sifat yang berada pada zatnya Allah. Ya. Nah, kemudian yang nomor 3, pembagian sifat wajib Allah. Yang nomor 3 apa, Cung? Coba, Cung, sifat ma'ani itu apa? Ya, oke. Sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya Allah. Sifat ma'ani sifat Sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat yang ada pada zatnya Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya Allah. Yang termasuk ke dalam sifat ma'ani ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7 kalam. Nah, itu yang termasuk pada sifat ma'ani. Yang terakhir yang termasuk ke dalam sifat ma'nawiyah, ya, apa ma'nawiyah itu? Sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Oke, sifat yang termasuk ke dalam sifat apa tadi? Ma'nawiyah ada berapa? 7.
7, 1 qadiran, 2 aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu adalah pembagian sifat-sifat wajib Allah. Bukan pembagian sifat-sifat Allah. Kalau sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kalau pembagian sifat wajib Allah ada nafsiyah, ada salbiyah, kemudian ma'ani dan ma'nawiyah. Tadi disebutkan juga nafsiyah adalah sifat yang apa tadi, Suci? Sifat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk kepada nafsiyah satu apa tadi? Wujud. Nah, kenapa kok nafsiyah itu cuma satu wujud? Ya. Nah, wujud itu artinya ada. Kenapa cuma satu sifat yang berkaitan dengan Allah, hanya zatnya Allah saja? Karena yang maha ada, yang ada hanyalah Allah. Karena yang ada hanyalah Allah. Lah kita ada enggak, Pak? Betul, kita ada. Tetapi awalnya kita itu tidak ada. Semua yang ada di alam dunia ini, bahkan di akhirat, selain alam dunia ini, itu pada awalnya tidak ada. Ya, berawal tidak ada, kemudian diadakan dan akan kembali kepada ketiadaan. Ya, makanya sifat yang berkaitan dengan zat Allah langsung adalah wujud. Ya. Kemudian yang kedua salbiyah. Salbiyah tadi yang jawab salbiyah siapa? Ya, iya kelompok 3. Salbiyah apa tadi? Sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak pantas. Ya, sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak pantas pada zatnya Allah. Nah, yang termasuk kepada salbiyah apa tadi yang pertama? Kidam. Ya. Nah, sekarang kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Ya, terdahulunya Allah itu tidak ada awalnya. Ya, tidak terdahulunya Allah itu tidak ada awalnya. Ya, kalau ada orang yang bilang Yesus itu Tuhan kita. Ya, kemudian Yesus sejak kapan jadi Tuhan? Sejak diturunkannya Nabi Isa baru dikultuskan Yesus jadi Tuhan, karena Tuhan itu adalah Nabi Isa. Kalau Allah ada awalnya, tidak ada. Nah, yang dimaksud adalah meniadakan sifat-sifat yang tidak pantas, itu seperti itu. Hanya Allah Tuhan yang tidak pernah ada awalnya. Semua yang ada itu ada awalnya. Ya, kita awalnya tidak ada, kemudian lahir diadakan, awalnya dilahirkan, kemudian berjalan sampai gede, engke geus gede, boga anak, engke geus boga incu, engke napa? Paeh, akan kembali ke tidak ada. Ya, itu kidam. Ya, ada awalnya, ada akhirnya. Kemudian yang kedua apa? Bako. Ya. Hanya Allah lah yang maha kekal. Bako itu artinya kekal. Mustahil Allah apa? Mustahil Allah fana. Apa fana? Rusak atau hancur. Ya, semua itu ada awalnya, akan kembali kepada akhir. Ya, Allah tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Akan kekal selama-lamanya. Akan abadi selama-lamanya. Bumi ini tidak ada, diadakan kemudian dihancurkan. Ya, kemudian semua seperti itu. Ya,
Allah sebelum bumi ini ada, Allah sudah ada. Sampai nanti kiamat, bumi dihancurkan, Allah akan tetap ada. Dalil Al-Qur'annya apa? Nanti kamu cari sendiri. Ya, di dalam tugasnya nanti silahkan kamu cari dalil Al-Qur'annya. Pak Yahya kasih bocoran dulu. Ya, untuk sifat bako, kamu dalil Al-Qur'annya ada di surat Ar-Rahman. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika dunia ini hancur lebur, kiamat, binasa semua nggak ada, bahkan semua makhluk Allah itu mati, ya Allah akan tetap ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, yang maha kekal hanyalah Allah. Ketika semua sudah hancur binasa, nggak ada semua, Allah menunjukkan kegagahannya. Wahai manusia yang dulu kau merasa paling gagah, mana kegagahanmu? Wahai dulu manusia yang dulu kau merasa paling kaya, mana kekayaanmu? Mana yang dulu kau merasa paling keren, paling cantik, paling ganteng, mana? Sudah tidak ada semua. Bumi hancur, laut nggak ada, langit juga turun, malaikat, jin, iblis, manusia hancur semua. Ya, termasuk yang paling terakhir dimatikan oleh Allah adalah malaikat siapa? Malaikat siapa? Israel. Ya, yang nyabut nyawa kita semua adalah melalui malaikat Israel. Setelah semua dicabut nyawanya, Gusti hari kami kumaha ieu rek hirup bae nyane. Ya, setelah itu ya baru setelah mati semua Allah membangunkan Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala agar manusia terbangun kembali kepada di dalam kehidupan yang kedua. Nah itu. Kemudian sifat Allah yang ketiga apa? Yang keempat apa? Mukhalafatul lil hawa disi, artinya apa? Berbeda dengan makhluk. Ya, semua pasti ya berbeda dengan makhluk. Ya, nah di situ tidak akan ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4 apa? Nomor 5? Wahdaniyat. Wahdaniyat artinya apa? Wahdaniyat artinya esa atau tunggal. Ya, esa atau tunggal, bukan satu. Ya, kalau satu ada dua, kalau dua ada tiga. Ya, kalau tunggal berarti satu-satunya. Tidak adalah lagi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Ya, hanya Allah yang pantas oleh semua makhluk disembah. Ya, itu yang termasuk kepada sifat apa? Sifat salbiyah. Kemudian yang termasuk kepada sifat ma'ani. Itu ada berapa? 7. 1 kudrat, irodat, ilmu, ayat, basor, kalam. Nah, sifat ma'ani adalah sifat yang sama sebagaimana manusia punya itu. Ya, namun contoh sifat ma'ani apa yang pertama itu? Kudrat. Apa artinya? Kuasa. Kamu punya kuasa enggak? Punya. Ya, saya berkuasa. Kuasa itu apa maksudnya? Bisa. Saya bisa melakukan ini. Saya bisa nulis, saya bisa maca, saya bisa berdiri, saya bisa lari. Itu namanya kuasa. Ya, bisa melakukan sesuatu itu namanya kuasa. Kemudian irodat. Irodat itu apa? Berkehendak. Nah, berkehendak itu apa? Melakukan atau tidak. Nah, saya bisa nulis, kamu mau nulis ataupun tidak. Nah itu. Ya, saya bisa nulis, bisa, tapi nulis tante. Ketika kamu nulis berarti kamu menghendaki
nulis. Ketika tidak nulis berarti menghendaki tidak nulis. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ilmu itu apa? Mengetahui. Kamu bisa mengetahui? Bisa. Nah, bedanya apa mengetahui kamu dengan Allah? Kita mengetahui itu setelah tahu. Ya, di kelas aya naon can tadi Pak Beledug ditinggali. Oh, budak hitut. Nah, iya, saking gandengna. Artinya apa? Kamu itu bisa tahu setelah dilihat, setelah terdengar ada suara beledug, ya setelah dilihat, diteliti, diraba, diterawang gitu kan, baru kelihatan oh kayak budak hitut. Ya, tetapi taunya Allah itu sebelum kejadian, bahkan apalagi sesudah kejadian Allah sudah tahu. Kemudian apa? Hayat. Sudah jelas Allah itu hidup. Ya, kemudian apa? Sama artinya apa? Mendengar. Ya, mendengarnya Allah itu tanpa batas. Ya, mendengarnya Allah itu tanpa batas. Kamu di kelas E saja sudah tidak terdengar, di bawah sudah tidak terdengar, apalagi di rumah. Pak, ayah HP, udah anggar be sinyalna dat mah teu kadenge. Artinya semua juga dengan batasan. Kemudian ada sama, setelah sama apa? Basor. Artinya apa basor? Melihat. Ya. Ada didengar, ada melihat. Melihat kita itu cukup dengan panca indera. Ya, tetapi melihatnya Allah itu tidak menggunakan mata. Ya, melihatnya Allah itu ya tidak terbatas. Ya, bahkan dijelaskan dalam salah satu kitab diterangkan seperti ini. Maha melihatnya Allah itu tidak terbatas sebagaimana pengetahuan manusia, sebagaimana penglihatan manusia. Allah itu tahu bergeraknya, perhatikan. Allah itu tahu, mengetahui ada semut hitam, apa semut hitam? Ya, semut hitam berada di atas batu hitam. Ya, di kegelapan malam Allah itu tahu. Ya, sireum teh keur ngerumpi apa keur naha. Allah itu tahu keadaan gerak-geriknya semut semut hitam yang berada di batu hitam di kegelapan malam. Allah itu tahu. Kita kakarek rep bagi skeder lempang teh bisa. Ya, komodo ini ngali sireum. Artinya apa? Mengetahuinya Allah, melihatnya Allah itu tidak ada batasnya. Selanjutnya apa? Kalau manusia itu ngomong, kalau kita manusia umumnya mau ngomong, berbicara, kalau para nabi bersabda, kemudian kalau Allah berfirman. Nah, itulah sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah. Nah, yang maknawiyah adalah penekanan atau penguatan daripada sifat ma'ani. Makanya ada diron, ada muridan, ada aliman, ada kemudian mutakaliman. Semuanya itu qadiron yang maha kuasa. Ma'ani kudrot, ya qadiro maknawiyah qadiron. Ma'ani irodat, maknawiyah muridan, dan seterusnya sampai dengan kalam mutakaliman. Paham semua? Paham semua? Ya, sekali lagi sifat-sifat Allah ada berapa? Sifat-sifat Allah ada berapa? 1 sifat wajib Allah, 2 sifat Allah, 3 sifat Allah.
Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Sifat mustahil Allah ada berapa? 20. Sifat jaiz Allah ada berapa? 1. Sifat-sifat wajib Allah yang 20 terbagi menjadi berapa? 1. Sifat nafsiyah. Yang kedua? 3. Ma'ani. 4. Ma'nawiyah. Nah, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan sekarang mungkin Pak Hayat cukupkan. Ya, apa yang bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran daripada sifat-sifat wajib Allah. Ya, yang pertama, ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu maha mendengar, ya, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, ya, bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ya, Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu mendengarkan kita. Apa yang kita lakukan tidak bisa lepas daripada pengawasan Allah. Paham semua? Paham semua? Ya, dan juga ketika kita menghayati sifat Allah itu kekal, ya, bako, Allah itu kekal. Kita harus sadar kita umurnya nggak bakal lama. Ya, umurnya nggak bakal lama. Takdir itu nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang kekal, yang lain hancur. Ya, bisa jadi besok mati, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi besok lusa mati, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, oleh karenanya teruslah teruslah berbuat baik seakan-akan kita besok mati. Ya, dan teruslah bersemangat, ya, belajar, teruslah bersemangat mencari ilmu seakan-akan kita itu akan hidup selamanya. Baik, adik-adik sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, ya. Kita kembali ke sekarang. Oke, yang tadi fotonya, kalau sudah sampai ya, satu bulan. Ya, terima kasih. Dari sekian, alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan mendapat ilmu yang ya, sebelum kita sama-sama yang kedua, siap dulu semua. Oke, yang rapi, ya. Kemudian yang biasa siapa? Oke, silakan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu agar besok bisa kembali belajar dengan baik.